Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan PMS ya, pengantar metode statistik pekan keempat ya. Pada pekan yang keempat ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang diskrit dan kontinu. Oke ya, mengenai distribusi peluang ini ya, kalau kata distribusi sendiri itu saya rasa kalian sudah familiar ya, yaitu berkenaan dengan penyebaran gitu kan. Nah, ini distribusi ini, contohnya ini ya, menyebarkan gitu kan, atau mengirimkan ini ya, hasil kebun dari desa ke kota gitu kan. Oke. Kemudian mengenai kata peluang sendiri gitu kan, kalian sudah sangat akrab ya, saya rasa ya. Yaitu kalau kita berbicara tentang peluang gitu kan, di dalam benak kita akan ingat yang namanya dadu ini ya, dadu. Kemudian ada juga kartu bridge gitu. Selain itu juga pertemuan yang lalu kita juga membahas mengenai pelemparan koin gitu ya. Ada head dan ada tail. Mengenai distribusi peluang ini ada yang disebut dengan distribusi diskrit ya, distribusi peluang diskrit, ada juga yang distribusi peluang kontinu gitu. Nah, yang distribusi peluang diskrit itu ada yang disebut dengan Bernoulli gitu kan, binomial ya, Poisson gitu kan, gitu. Kemudian yang kontinu ada uniform. Sebenarnya uniform itu ada yang diskrit dan kontinu, tapi kita akan lebih menekan distribusi yang uniform gitu kan. Kemudian ada distribusi eksponensial dan yang paling penting adalah distribusi normal gitu ya. Oke, lanjut. Distribusi Bernoulli gitu kan. Distribusi Bernoulli ya dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli ya, di mana percobaan Bernoulli itu harus memenuhi syarat hasil yang mungkin. Hanya salah satu dari kalau nggak sukses ya gagal gitu kan. Di sini sukses dan gagal bukan artian sukses yang positif ya, atau gagal yang berartian negatif, misalkan sukses lulus kuliah, sukses wisuda, tidak seperti itu, tapi ya hanya untuk membedakan ya, untuk mengkategorikan ya masuk golongan itu atau tidak gitu ya. Gitu. Jadi percobaan Bernoulli ini dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, gitu kan. Jadi antara P dan Q gitu atau Q gitu kan itu saling melengkapi. Nah, distribusi peluang Bernoulli itu seperti ini ya. PB ya, PB X P sama dengan P ya, jika X sama dengan 1 gitu kan. Q ya sama dengan 1 min P jika X sama dengan 0, dan 0 jika X-nya itu tidak atau bukan 1 dan bukan 0 gitu kan. Jadi hal ini bisa terus seperti ini, PB, XP gitu kan. Ini P ini adalah peluang sukses ya, peluang kejadian suksesnya ya. Kemudian sama dengan P pangkat X kalikan 1 min P pangkat 1 min X gitu kan. X-nya hanya ada dua pilihan, 0 dan 1 gitu kan. Coba kalau misalnya X-nya itu 0 gitu. Nilai PBX-nya ini berapa? Nilai PBX-nya ini. Ya. Nilainya adalah P pangkat 0. Ya, sama dengan berapa? 1 gitu kan. Jadi nilai PBXP-nya ini adalah 1 min P gitu. Ya, pangkat 1 min X. Ya, 1 pangkat 1 gitu kan. 1 min P. Jadi nilai Q itu sendiri gitu kan, nilai Q sendiri. Kalau misalnya X-nya itu sama dengan 1, maka 1 min P ini pangkat 0. Nilainya berapa? Nilainya 1 gitu kan. Gitu. Jadi
PBXP-nya ini nilainya adalah P pangkat X ya. X-nya pangkat 1, jadi nilainya ya P itu sendiri gitu. Ya, jadi dalam distribusi Bernoulli ini ya nilai peluangnya ini ada dua pilihan. Kalau nggak P ya Q gitu loh. Ya. Kemudian contohnya ya, contoh ini. Di awal tahun ajaran baru, mahasiswa teknik biasanya membeli Rapido gitu kan untuk keperluan menggambar teknik ya. Di toko ATK hanya tersedia dua jenis Rapido, yaitu Rapido yang tintanya dapat diisi ulang gitu kan atau refill, dan Rapido yang tintanya harus diganti bersama cartridge-nya. Jadi hanya ada dua pilihan Rapido gitu. Apakah mungkin ada Rapido yang lainnya? Mungkin saja, tetapi dalam konteks soal ini hanya ada dua pilihan. Kalau yang namanya Rapido ya apa namanya yang bentuknya refill atau diganti bersama cartridge-nya. Nah, data yang ada selama ini menunjukkan bahwa 30% mahasiswa membeli Rapido yang tintanya dapat diisi ulang. Jika variabel acak X menyatakan mahasiswa yang membeli Rapido tinta refill, maka distribusi peluangnya adalah sebagai berikut ya. X sama dengan 1 jika mahasiswa itu membeli Rapido yang tintanya dapat diisi ulang. Dan 0 itu jika mahasiswa membeli Rapido yang tintanya harus diganti bersama cartridge gitu ya. Oke, di sini ya kita tahu bahwa kejadian suksesnya ya, kejadian suksesnya itu apa? Kejadian suksesnya adalah Rapido yang tintanya dapat diisi ulang. Nah, itu kan ini kejadian suksesnya gitu kan. Nah, peluangnya berapa? Peluangnya adalah 30% gitu kan. Jadi untuk kejadian sukses itu kan disimpulkan dengan 1 gitu kan. Kayak gini. Jadi peluang 1 itu berapa? Peluang 1 itu 0,3. Kemudian peluang nolnya itu berapa? Tentunya peluang nolnya adalah suatu ya nilai peluang yang mana jika nilai peluang itu ditambahkan dengan 0,3 jawabannya adalah 1. Jadi peluang yang tidak sukses atau kita sebut dengan peluang gagal ya itu nilainya adalah 0,7 gitu kan. Nah, bagaimana jika tidak masuk pada kejadian sukses maupun kejadian tidak sukses? Maka peluangnya adalah 0. Ya. Nah, jadi penulisan distribusinya bagaimana? Seperti ini ya, PB X 0,3 sama dengan 0,3 X 0,3 pangkat X kalikan 0,7 pangkat 1 min X. Untuk X pilihannya hanya 0 dan 1. Ya. Oke. Mengenai istilah apa namanya Bernoulli ini, saya rasa kalian sudah pernah dengar ya waktu belajar fisika, yaitu kita mengenal yang namanya prinsip Bernoulli gitu ya. Itu kalau prinsip Bernoulli ini mengacu pada orang yang namanya Daniel Bernoulli gitu kan. Sedangkan variabel random Bernoulli itu mengacu pada yang namanya Jacob Bernoulli. Walaupun ini masih satu keluarga ya. Jadi Daniel Bernoulli ini adalah keponakannya dari Jacob Bernoulli. Kalian bisa lihat di Wikipedia ya berkenaan dengan keluarga Bernoulli ini. Nah, kita lanjut ke distribusi binomial ya. Distribusi binomial ini adalah suatu distribusi yang mengacu pada proses Bernoulli ya, proses Bernoulli. Proses Bernoulli itu apa? Proses Bernoulli itu percobaan dilakukan berulang gitu kan, percobaan dilakukan berulang gitu kan. Nah, tiap percobaan hanya ada dua kemungkinan hasil gitu kan. Jadi kalau tadi ya sebelumnya kita membahas hanya sekali aja ya percobaannya itu, tapi kalau ini ada berulang. Percobaannya sama dengan Bernoulli tadi gitu kan. Dengan pada waktu distribusi Bernoulli tadi ya kita bahas tadi. Jadi hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu kalau nggak sukses ya tidak sukses atau kita sebut dengan gagal. Kemudian percobaan bersifat bebas ya, independen gitu ya, independen. Oke, maksud dari independen ini apa ya? Munculnya suatu kejadian itu sukses atau gagal gitu kan, tidak tidak dipengaruhi oleh kejadian yang sebelumnya itu munculnya sukses atau gagal gitu kan.
Contohnya kita melemparkan koin 2 kali gitu. Yang pertama muncul head, kemudian yang kedua muncul tail. Munculnya tail itu nggak dipengaruhi oleh yang pertama itu head maupun tail gitu loh. Ya, jadi bebas mau yang pertama head, kedua tail atau kedua-duanya tail semua gitu kan. Kita apa namanya, kita tidak bisa mengikat gitu kan, atau tidak bisa mengatur, itu bebas ya gitu munculnya itu. Nah, percobaan betul-betul dengan dua kemungkinan hasil ya. Tadi maksudnya dua kemungkinan hasil itu maksudnya ini berhasil atau gagal gitu kan, yes atau no ya, sukses atau failure gitu ya. Percobaan Bernoulli ya, dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P. Maka distribusi peluang variabel acak binominal X adalah ya ini ya, DXNP sama dengan NX ya, PX Q pangkat N min X ya, X0, 1, 2 sampai N ya. Jadi kalau tadi Bernoulli itu hanya ada dua kemungkinan yaitu 0 sama 1 gitu kan. Tapi kalau binominal ada N ya, ada N ya. Oke. Ada N X-nya ya, ada N kemungkinan gitu kan. Nah, kemudian di sini ya ada notasi apa namanya ini kombinasi gitu kan, kombinasi. Sedangkan kalau di Bernoulli itu kan tadi nggak ada gitu kan. Oke, kombinasi gitu kan. Jadi kalau Bernoulli cukup kita mengkai ini, kemudian N-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 kalau Bernoulli gitu kan. Tapi kalau binomial gitu kan, binomial itu n-nya apa namanya, n-nya itu tidaklah 1 gitu, tapi lebih dari 1 ya, lebih dari 1 dan masih bilangan asli ya, bilangan asli gitu. Oke. Nah, peluang distribusi binomial ya, binomial. Tadi notasi kombinasinya tadi ya, notasi kombinasi tadi itu jadi seperti ini ya. Oke. Ya, seperti ini ya. N faktorial bagi X faktorial kalikan N min X faktorial ya. Jadi ada kalanya gitu kan, ada kalanya apa namanya, perhitungan peluang distribusi binomial ini lebih mudah dilakukan dengan menggunakan distribusi kumulatif gitu. Bila pada N percobaan terdapat paling tidak sebanyak N sukses, maka distribusi binomial kumulatif dinyatakan sebagai berikut gitu ya. Tadi saya sudah mengeser ya tentang tabel statistik, itu salah satunya ada tabel binomial gitu kan. Nah, tabel binomial yang saya share itu cara bacanya harus sudut pandang apa namanya, kumulatif gitu ya, bukan bukan apa namanya, bukan peluang peluang mass function-nya gitu ya, peluang kepadatan peluangnya itu bukan, tetapi apa, kumulatif gitu ya, kumulatif. Nah, ketika kita bicara kumulatif gitu ya, ciri khasnya itu ada ini gitu, ini kumulatif gitu kan. Kumulatif kalau kita bicara kumulatif itu kan lebih dari 1 gitu kan. Nah, ini X lebih dari sama dengan R, kurang dari R, lebih dari R gitu kan, lebih dari sama dengan R itu semua adalah kumulatif ya, kayak gitu. Nah, dalam menghitung kumulatif ini gitu kan, ini ada ini BRNP gini kan, BRNP gitu. BR plus N2 NP gitu kan, dan seterusnya sampai BNNP. Nah, rumusnya ada ini sigma BRNP gitu. Oke, kalian bisa lihat contohnya ya di video YouTube saya ya. Kalau kalian lihat salah satunya bagaimana membaca apa namanya, tabel tabel binomial gitu kan. Nah, ini yang dimaksudkan itu ini ya, bagaimana kalian menghitung peluang kumulatif dari distribusi binomial. Gitu. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan contoh gitu kan. Nah, di sebuah kota gitu kan, sebuah bagian kota maksudnya, keperluan uang untuk beli ganja dan sejenisnya ternyata melatar belakangi 75% peristiwa pencurian yang terjadi gitu kan. Nah, berapa peluang bahwa tepat 2 di antara 4 kasus pencurian berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan uang untuk beli ganja.
Nah, jadi ketika ada pencurian gitu kan, nah kemudian ditanya motifnya apa gitu. Nah, ada pencurian lagi motifnya apa gitu. Ada pencurian lagi motifnya apa gitu kan. Gitu. Sampai katakanlah ada status pencurian gitu kan. Nah, dari status kasus pencurian itu 75%, 75-nya ya itu memiliki motivasi ya mencuri untuk membeli ganja gitu loh. Ya. Jadi membeli ganja. Namun apa namanya? Untuk motif yang lain gitu, untuk motif yang lain tidak dirincikan. Yang penting tidak untuk beli ganja ya, misalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kah atau untuk apa namanya? Ya selain kebutuhan hidup untuk apa ya? Untuk karena kelainan kah gitu kan, karena iseng aja kah gitu. Itu ya yang itu untuk apa namanya? Motif-motif yang lain ya selain untuk membeli ganja ya. Jadi kejadian sukses di sini itu apa? Kejadian suksesnya adalah pencurian ya untuk membeli ganja dengan motif untuk membeli ganja dan sejenisnya ya. Oke, atau narkoba gitu kan. Itu di sini gitu. Oke, ini ada kejadian suksesnya ya, kejadian sukses, kejadian eh, sukses gitu kan. Tuh. Nah, kejadian yang tidak suksesnya ya ini 25% yang lain gitu kan gitu. Nah, kemudian apa namanya katakanlah ya misalnya polisi itu dihadapkan pada 4 kasus pencurian gitu. 4 kasus pencurian ya. Oke, 4 kasus pencurian seperti ini ya. Dari 4 kasus pencurian ini gitu kan. Ya, dari 4 kasus pencurian ini kita ingin mengetahui gitu kan peluang ya 2 di antara 4 kasus pencurian ini dilatar belakangi untuk membeli ganja. Jadi dua dari 4 kasus ini gitulah merupakan masuk pada kategori apa kejadian sukses gitu loh. Nah peluangnya itu berapa gitu loh. Kita mencari peluangnya gitu loh. Ya kan, jadi dalam hal ini ya berarti n-nya itu sama dengan 4 gitu loh. Karena ada 4 kasus. Nah kita ingin tahu 2 di antara 4 itu memiliki motivasi apa namanya untuk membeli ganja ya atau motivasinya adalah masuk pada kejadian sukses gitu kan. Nah, peluang kejadian suksesnya berapa? Yaitu 3/4 atau 75%. Sehingga kejadian tidak suksesnya adalah 1/4. Nah, jadi untuk nilai peluangnya berapa? Ya tinggal dimasukkan aja ini ya rumusnya ya bahwa rumusnya adalah NX gitu kan. Kemudian ini ada peluang suksesnya dan ini ada peluang gagalnya. Hingga didapatkan nilainya adalah 0,211. Jadi nilai peluang itu harus antara 0 dan 1. Jika kalian misalnya menghitung kok nilainya lebih dari 1 ya atau kurang dari 0, maka jelas jawaban kalian itu salah. Ya, yang namanya peluang itu harusnya antara 0 dan 1. Oke, ini yang apa namanya? Yang bukan kasus kumulatif gitu kan. Sedangkan yang ini adalah yang kumulatif gitu kan. Nah, ciri khas kumulatif itu ini gitu ya gitu. Peluang seorang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Jadi di sini kejadian suksesnya apa? Sembuh dari penyakit darah gitu kan. Ini adalah kejadian sukses ya. Kejadian suksesnya itu ini ya, kejadian sukses. Oke. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa sekurang-kurangnya itu 10 orang dapat sembuh gitu kan. Jadi N-nya gitu kan, N-nya itu sama dengan 15 gitu. Nah, yang dilihat itu apa? X-nya gitu kan. X-nya itu berapa? 10 gitu loh. Jadi 10 dari 15 orang dapat sembuh ya. Jika misalnya tepat 10 gitu, maka kita menggunakan cara yang contoh ini gitu ya. Tapi karena ini ada kata sekurang-kurangnya gitu kan, kata sekurang-kurangnya itu dalam bahasa matematika itu disebutkan dengan apa lebih dari sama dengan gitu kan, lebih dari sama dengan.
gitu kan? Kurangnya. Kalau misalnya ini pertanyaannya adalah kurang dari 10 ya, misalnya kurang dari 10 gitu. Kurang dari 10. Nah, makanya di sini kita tulis ya kalau kurang dari 10 ya, PX kurang dari 10. Nah, PX kurang dari 10. Kalau misalnya berapa peluang bahwa lebih dari 10 orang dapat sembuh. Ya, berarti nah kayak gini gitu, PX lebih dari 10 gitu kan. Oke. Kalau misalnya sekurang-kurangnya 10 orang gitu kan. Berarti lebih dari 9 orang gitu kan. Lebih dari 9 orang. Nah, peluangnya lebih dari 9 orang. Lebih dari seorang orang saja apa PX lebih dari 9 gitu. PX lebih dari 9 ini sama dengan berapa? Sama dengan ya sama aja gini ya. PX lebih dari sama dengan 10 gitu loh ya. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Karena kan ini diskrit gitu kan. Oke, distribusi peluang yang diskrit. Jadi kalau diskrit itu kan bilangan cacah gitu kan. Jadi setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi enggak ada bilangan 8,5, 9,5 itu enggak ada ya. Oke. Kemudian ketika kita ingin mencari PX lebih dari sama dengan 10 gitu kan. Sama dengan berarti 1 minus PX kurang dari 10 ya. Oke. Kenapa PX kurang dari 10 ya? Seperti ini. Karena karena apa namanya? Ini sesuai dengan tabel gitu kan. Tabel binomial itu menunjukkan bahwa PX kurang dari gitu ya. Oke. N-nya berapa nanti? N-nya 15 ya. N-nya 15. X-nya 10. Oke, jadi kalau di buku di tabel statistik ya, itu PX kurang dari 10 ini ya, itu dituliskan sebagai ini, PX ya kurang dari sama dengan 9 ya. Jadi PX kurang dari 10 ini sama aja dengan PX kurang dari sama dengan 9. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, notasi seperti ini kemudian didapatkan nilai 0,9662 ya. Ini dari tabel. Nah, ini tabel. Kemudian dapatkan nilai 1,0338 ya. Jadi kalau kalian ingin kalau misalkan kalian ingin misalnya mencarinya gitu kan, PX lebih dari sama dengan 10 gitu kan. Kalian bisa juga misalnya gini, PX gitu kan, B10 gitu kan, 15 0,4 ini kan 0,4 gitu kan, ditambah B11 ya 15 ya 0,4 gitu kan, sampai apa, sampai bla 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 ya B 15 4 kayak gini ya. Oke, seperti itu ya. Tapi ini kalau mau cari manual bisa seperti ini gitu kan. Tapi kalau kalian mau menggunakan tabel, kalian harus seperti ini. Gitu. Nah, oke, kemudian selanjutnya ya kita membahas mengenai distribusi Poisson gitu kan. Jadi distribusi peluang diskrit yang sering digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian yang jarang dan akan terjadi dalam periode waktu tertentu atau dalam daerah atau volume tertentu ya. Ini distribusi Poisson ya.
Dinamakan berdasarkan nama ahli fisika dan matematika abad ke-18 Simeon Poisson. Contohnya ya, distribusi Poisson ini begini. Jumlah kecelakaan industri setiap bulan di pabrik manufaktur gitu. Jumlah kerusakan permukaan yang dapat terlihat ada apa namanya? Ada suratan gitu kan, ada apa namanya terlihat kusam dan sebagainya yang ditemukan oleh pengawas kualitas pada sebuah mobil baru ya. Kalau kata jumlah ini ya bisa kalian misalnya ganti dengan banyaknya gitu kan. Jadi nilainya itu harus berupa bilangan cacah gitu. Misalnya ditanya jumlah kecelakaan industri ya setiap bulan ya kalian jawab dengan bilangan cacah 4, 5. Kalau misalnya enggak ada ya 0 gitu kan. Jumlah kerusakan permukaan yang dapat terlihat. Kerusakannya ada 3, 4, 5. Gitu. Jadi nggak bisa menjawab 3,5, 4,5 gitu ya. Bagian per sejuta yaitu ppm. ppm itu apa? Part per million gitu kan. Part per million ya. Nah, dari sejumlah racun yang ditemukan di air atau emisi udara sebuah pabrik manufaktur gitu kan. Ya kan? Ini juga ini ya, jadi dalam 1 juta itu ada berapa bagian gitu ya. Oke, jadi jawabannya sekali lagi harus bilangan cacah. Jumlah klaim kematian yang diterima setiap hari oleh perusahaan asuransi gitu kan. Maksudnya itu jumlah klaim kematian dalam artian bukan nilai uangnya gitu lah, bukan nilai uangnya ya, tapi banyaknya klaim gitu kan. Misalkan seorang yang apa namanya mengajukan klaim meninggal ya, klaim meninggal itu katakanlah ada 10 juta, tetapi yang mengajukan klaim meninggal 15 juta. Nah, hitungannya banyaknya klaim itu 2, bukan 25 juta ya. Jadi makanya lebih tepatnya itu jika menggunakan kata banyaknya ya, banyaknya. Nah, ini adalah rumus dari distribusi Poisson gitu kan. Jadi Px sama dengan lambda pangkat X ya. E pangkat min lambda ya per X gitu. Di mana E ya bilangan E itu bilangan 02,71828, kemudian lambda adalah lambda ini adalah rata-rata jumlah kejadian sepanjang satuan waktu, bidang, volume tertentu dan sebagainya. Kalau tadi itu lebih banyak lebih ke apa nih? Kalau ini waktu ya, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Ini juga waktu gitu kan. Nah, kalau ini berapa tadi? 4 per million ya, bagian gitu. Masuknya ya bagian itu kan, misalnya ada berapa juta gitu, berarti lebih ke bidang enggak juga ya, bidang ya. Oke, sebagainya ya, masuk sebagainya. Kemudian kerusakan permukaan, jadi ini setiap 1 meter persegi gitu kan. Ini juga bisa sih misalnya apa ya? Ini menjadi misalnya bidang gitu kan. Kalau ini volume gitu kan, volume 1 juta gitu kan. Dalam 1 juta ada berapa yang apa? Yang cacat gitu ya, yang kita anggap tidak memenuhi kriteria gitu kan, gitu, atau spesifikasi. Oke. Contohnya ini, contohnya rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena banjir di kota Surabaya adalah 5 hari, gitu kan. Berapa peluang bahwa sekolah-sekolah di kota Surabaya akan ditutup selama 9 hari? Oke, di sini kita lihat ya bahwa X-nya itu adalah 9, sedangkan lambda itu adalah 5 karena rata-ratanya itu 5 gitu kan. Gitu. Jadi PX ya, lambda pangkat X ya, kalikan E pangkat min lambda itu bagi X faktorial gitu kan.
PX-nya ini sama dengan 5 pangkat 9 kali 2,71828 pangkat min 5 bagi 9 faktorial. Didapatkan nilai ini 0,0361. Jadi peluang sekolah di kota Surabaya akan ditutup selama 9 hari adalah 3,61%. Gitu ya. Nah, hal ini akan menjadi beda ya jika pertanyaannya itu akan ditutup lebih dari, bisa lebih dari atau sekurang-kurangnya gitu kan, nah, atau kurang dari gitu. Jika ada kalimat atau kata seperti ini ya, maka maksudnya adalah kumulatif ya, distribusi kumulatif. Oke, distribusi kumulatif gitu maksudnya ya. Tapi kalau ini masih belum gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Masih bisa lanjut gitu ya. Oke. Kemudian kita akan bicara mengenai distribusi uniform gitu kan. Jadi suatu variabel acak dikatakan terdistribusi secara uniform. Uniform itu artinya adalah seragam. Apabila nilai peluang proporsional terhadap panjang interval gitu kan. Fungsi identitasnya seperti ini ya. Oke, kalau misalnya bayangkan kita ada di ruang kelas gitu kan, di ruang kelas kemudian saya minta salah satu di antara kalian untuk maju kan. Nah, dalam satu kelas itu yaitu jumlah dari kalian sendiri ada 40 mahasiswa gitu. Salah satu saya minta maju. Jadi peluang masing-masing dari 40 mahasiswa itu berapa? Tentunya peluangnya adalah 1/40 kayak gitu ya. Jadi yang sama itu apanya? Yang sama adalah peluangnya gitu ya. Tapi itu adalah contoh yang diskrit gitu ya. Kalau ini adalah yang kontinu gitu. Jadi fx-nya sama dengan 1/b min a ya untuk x antara a dan b dan 0 untuk yang lain. Nah, ini contohnya ya yang diskrit. Sebuah toko kelontong menjual cabai rawit. Cabai rawit yang dibayar oleh para pelanggannya menyebar secara uniform antara 5 on sampai 15 on. Itulah fungsi kepadatan peluangnya, gitu kan. Misal X berapa cabai rawit yang dibeli oleh pelanggan. Oke, batas atasnya adalah 15 on. Batas bawahnya adalah 5 ons. Fungsi kepadatan apa namanya? Fungsi kepadatan peluangnya gitu kan. Ya, fx sama dengan apa? 1/10 gitu. Loh, 1/10 itu apa? Ya 15 kurang 5 untuk A, untuk kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Atau lebih sederhananya kita sebut X antara A dan B. Dan nilainya, FKP-nya ini, fx-nya itu adalah 0 ya. Jadi fx itu adalah nilai peluang ya, tergantung X-nya gitu kan. X-nya berapa gitu kan. Jadi kalau misalnya peluang dia membeli cabai rawitnya itu 7 on gitu. Peluangnya berapa? 1/10. Peluang membeli cabai rawitnya itu adalah 14 ons. Berapa? 1/10. Kalau peluang dia membeli 15 on, maka peluangnya tetap 1/10. Tapi bagaimana jika dia membelinya itu adalah 20 on? Peluangnya berapa? Peluangnya 0. Loh, kok bisa 0? Karena apa? Untuk penjualan di atas 15 on tidak akan dilayani ya, atau tidak bisa dilayani kayak gitu. Nah, kalau misalnya peluang dia menjual ya. Oke. Menjualnya gitu kan kurang dari 3 on. Kira-kira ada enggak gitu? Kira-kira ada enggak ada karena berdasarkan definisi ini ya. Jadi batas atasnya adalah 15, batas bawahnya adalah 5 gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial. Jadi variabel acak kontinu X ya. Jadi berubah ini kan bahasa Indonesia ya. Bisa juga ditulis dengan variabel ya. Jadi sama aja ya mau variabel maupun berubah itu. Nah, sedangkan acak itu kata lainnya adalah random gitu kan. Nah, variabel random kontinu X maksudnya distribusi eksponensial dengan parameter beta. Oke, jadi fungsi densitas probabilitasnya atau kita singkat dengan PDF gitu kan,
probability density function. Tapi kalau ini adalah untuk istilah kontinu gitu. Ini untuk istilah kontinu. Tapi kalau tadi fungsi densitas probabilitas ya untuk apa namanya, untuk PMS gitu, untuk discrete ya, berarti apa, probability mass function, PMF ya, PMS, probability mass function. Kalau ini adalah PDF, ini PDF ya. Kalau yang tadi ini ini adalah PMF. Aplikasi distribusi eksponensial ya. Oke, aplikasinya ada dalam teori Andrian ya, dalam teori Andrian gitu. Jarak antar kedatangan pelanggan di fasilitas pelayanan seperti bank, loket, kereta api, tukang cukur dan sebagainya memenuhi distribusi eksponensial gitu kan. Jadi apa namanya, jaraknya ya, bukan banyaknya kedatangan ya. Kalau banyaknya kedatangan ya kosong gitu kan gitu. Katakanlah misalnya 1 jam gitu kan, dalam 1 jam pertama ada 3 pelanggan, 1 jam kedua ada 4 pelanggan, 1 jam ketiga ada 10 pelanggan gitu kan. Jadi seperti ini gitu kan, berarti apa, maksudnya kosong gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya banyaknya. Jadi banyaknya kedatangan ada berapa? Ada 1 gitu loh. 1 jam berikutnya ada berapa? Banyaknya kedatangan ada 5, ada 10, ada 3 kayak gitu. Berarti kalau seperti itu adalah maksudnya kosong gitu. Tapi kalau ini adalah jarak, ingat ya, eksponensial itu distribusi yang kontinu gitu. Jadi naik secara eksponensial ataupun turun secara misalnya eksponensial kayak gitu ya. Oke. Nah, jarak misalnya adalah pada jam 10.15 ya ada pelanggan yang datang gitu kan. Gitu. Kemudian 10 lebih dari 35 ya ada yang datang gitu dan seterusnya ya. Jadi jarak antar kedatangan dari titik 0 itu berapa? 15 menit gitu. Jarak antar kedatangan dari ini ke ini berapa? Berarti kan 20 menit kayak gitu ya. Oke, jadi seperti ini gitu kan. Ini kemudian jika diurutkan, maka yang dari kecil ke terbesar itu membentuk apa namanya, berupa eksponensial gitu kan. Kemudian yang kedua adalah lama waktu mulai dipakai sampai rusaknya suatu suku cadang dan alat listrik memenuhi distribusi eksponensial ya. Misalnya kalian apa namanya, alat listrik gitu kan, beli rice cooker gitu kan, ya kemudian beli katakanlah apa namanya, masih baru gitu ya, kemudian dijual gitu kan. Ketika masih baru ya rice cookernya katakanlah bisa bertahan sampai 5 tahun gitu. Jadi ketika dijual gitu tentunya lama apa, maksudnya waktu pakainya masih 3 tahun, terus menyusut gitu kan. Jadi terjadi apa, penurunan apa namanya, eksponensial gitu kan. Nah ini ada misalnya contoh ya, ini walaupun tertulis di sini tugas, tapi ini adalah contoh gitu kan. Contohnya adalah misalkan jumlah karyawan perusahaan yang absen pada hari Senin adalah sejumlah 5 orang. Diperkirakan mempunyai distribusi peluang kosong. Nah, rata-rata jumlah ya absen pada hari Senin ada 2,6. Hitung peluang karyawan absen pada hari Senin, gitu kan. Nah, kalau di sini kita menganalisnya, yaitu karena sudah diketahui, maka ini peluangnya adalah peluang kosong. Oke. Kemudian lambdanya apa namanya? Lambdanya apa gitu kan? Lambdanya apa? Lambdanya ada 2,6 gitu loh. Ya. Nah, itu peluang absen pada hari Senin gitu. Ya. Absen pada hari Senin gitu. Maka ini X-nya adalah 5 gitu kan. Oke. Dengan lambda adalah 2,6.
Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Ya. Oh iya. Oke, ini perlu pemikiran yang apa namanya lebih ya. Jadi di sini ya, di sini dibaca apa? Hitung peluang ya karyawan absen pada hari Senin gitu, ya kan? Oke, jadi informasi yang kita perlukan adalah lambdanya gitu, rata-rata gitu kan. Nah, sedangkan jumlah karyawannya itu 5 gitu kan. Peluang karyawan absen pada hari Senin. Jadi dalam hari Senin itu gitu kan ada dikatakan absen gitu. Jadi ada namanya karyawannya itu satu aja yang absen gitu kan. Ditambah misalnya peluangnya itu sama dengan 2 gitu kan. Ditambah peluangnya itu sama dengan 3, ditambah PX sama dengan 4, ditambah PX sama dengan 5 gitu kan. Jadi apa namanya, kita mencari adalah ini, dijumlahkan semua ini peluangnya ada kayak gini. Dan jumlahnya ini gitu kan, jumlahnya ini harusnya itu kan itu ya apa namanya tidak apa kurang dari sama dengan 1 gitu ya nilainya gitu kan gitu. Nah, nomor yang kedua ya, sebuah mesin memproduksi komponen untuk mesin mobil mengalami kerusakan dan menghasilkan 10% produk rusak. Komponen yang rusak dengan tidak keluar dari mesin dengan cara yang ada. Jika 5 komponen berikut diuji, adalah peluang bahwa 3 dari komponen tersebut rusak, gitu kan. Jadi di sini kita mencari apa namanya peluang ya 3 gitu kan, 3 dari berapa 5 gitu kan. Nah itu dengan peluang ya 10% kayak gini. Jadi ini adalah walaupun tidak disebutkan ya distribusinya, tetapi ini adalah binomial gitu ya. Ini binomial gitu. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini binomial ya. Jadi 5 3 gitu kan 10% ya. Peluangnya ini ya pangkat berapa? Pangkat 3 gitu kan kalikan 90% ya. Oke, pangkat berapa? 5 min 3 kayak gini ya. Begini. Ini 90% ya, 90%. Nah. Jika X adalah variabel acak binomial, tentukan peluang ya. Kalau ini kan tidak kumulatif ini tidak kumulatif ya. Tapi kalau ini PX lebih dari sama dengan 10, N sama dengan 15, dan P sama dengan 9, ini adalah menggunakan rumus kumulatif gitu ya. Nah, nomor 4. Departemen Riset Produsen Baja meyakini bahwa salah satu mesin penggulungnya menghasilkan lembaran baja dengan berbagai ketebalan. Ketebalan merupakan variabel acak seragam dengan nilai antara 150 dan 200 mm. Hitunglah FKP-nya ya, atau fungsi kepadatan peluangnya gitu. Tentunya FKP-nya ini adalah soal walaupun panjang gitu, tapi ini gampang aja gitu kan. Jadi Fx itu kan. Nah, ini 50 pangkat 1. Jadi 1/50 ya. 1/50 itu dapatkan dari mana? 200 kurangi 150. Ya, jika X-nya itu antara 150 sampai 200 gitu kan.
Oke, 0 jika untuk X yang lain, gitu, untuk X yang lain. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke distribusi binomial, distribusi normal ya. Jadi distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss ya. Dan dapat mengacu pada nama seorang yang bernama Carl Friedrich Gauss gitu kan. Nah, ini abad ke berapa ini? Abad ke-18 ya, abad ke-18 sampai ini ya 19 ya. Kurva distribusi normal itu seperti ini. Ya, gitu. Ini mu ya, rata-rata. Tuh. Nah, jadi distribusi normal itu merupakan distribusi yang penting ya. Contohnya distribusi normal itu biasanya kepada nilai mata kuliah gitu kan. Dalam nilai mata kuliah itu kan ada yang namanya nilainya tinggi, nilainya rendah. Saya rasa nilainya tinggi ya sebagian kecil aja, nilainya yang rendah ya sebagian kecil aja gitu. Yang kebanyakan itu yang pas-pasan gitu kan. Dan ketika di rata-rata itu nilainya itu di sini, di tengah-tengah ini ya. Oke, ini adalah rumus distribusi normal gitu kan. Ini rumus distribusi normal. Jadi fungsi distribusi peluang dari distribusi normal X dengan min, mu, dan variansi sigma kuadrat adalah seperti ini ya. Rumusnya memang agak rumit gitu kan, tapi nanti akan dibantu dengan tabel ya, tabel normal standar gitu. Nah, kemudian saya mengingatkan lagi dalam penulisan min tak hingga kurang dari X lebih dari tak hingga ini, kalian tidak boleh seperti ini ya, ini nggak boleh ya. Jadi karena tak hingga itu kan bilangan yang lebih besar dari bilangan yang kita tulis gitu kan. Itu. Begitu juga negatif tak hingga, bilangan yang lebih kecil dari suatu bilangan yang bisa kita tulis gitu kan. Jadi ini pi-nya ya, pi yang dimaksud di sini adalah nilainya ini 3,14 dan ini E 2,71828 ya. Oke. Ini ya, jadi ini adalah nilai peluang ya, peluang yang antara gitu kan, antara gitu kan. Ini juga termasuk dalam apa namanya mendapatkan nilai kumulatif gitu ya, antara gitu. Tadi saya menyinggung lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, sekurang-kurangnya. Nah, antara itu juga termasuk dalam apa bentuk kumulatif gitu ya. Jadi misalnya peluang X antara A dan B gitu. Nah, ini kita bisa menghitungnya dengan integral. Jadi integral ya, sini ya. Ini yang kita hasil gitu. Jadi integral ya dari kurva ini. Kurva ini itu rumusnya itu ini ya, rumusnya ya. Fungsinya itu seperti ini. Ya, kemudian kita batasi dari A dan B kayak gini. Nah, karena saya yakin ketika kalian menghitung ya luasan ini A, B gitu kan, A-nya dimasukkan, B-nya dimasukkan, kemudian fungsi fx-nya kayak gini, ketika kalian mengintegralkan ya saya rasa sulit gitu ya. Makanya kita membutuhkan ini ya, bantuan ya, transformasi nilai X ke Z ya. Jadi bila X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi sigma, maka Z sama dengan X min mu bagi sigma gitu ya. Variabel ajak normal dengan nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1 adalah ini ya, Z sama dengan 7,5 dikurangi 7,9 dibagi 0,74 sama dengan negatif 0,54 gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah apa namanya tabel distribusi normal gitu kan. Tabel distribusi normal ya. Normal standar ya, normal standar ya, atau normal baku gitu kan. Nah, tabel distribusi normal standar ini ya adalah suatu apa namanya menunjukkan ya distribusi yang
distribusi normal yang min-nya itu sama dengan 0 dan variansi atau standar deviasinya adalah 1. Gitu. Nah, ini contohnya ya, suatu perusahaan generator menghitung berat salah satu komponennya ya. Berat komponen tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata 35 gram dan standar deviasi 9 gram. Hitung peluang bahwa satu komponen yang diambil secara acak akan memiliki berat antara 35 dan 40 gram gitu kan. Jadi ini P ya, 35 ya, X kurang dari apa sama dengan 40 gitu kan. Oke, saya menekankan ke kalian ya bahwa kurang dari sama dengan itu suatu hal yang berbeda jika kita bicara di ranah diskrit gitu ya. Tapi kalau kita bicara di ranah kontinu itu sama aja dengan kita menuliskan seperti ini, P35 ya kurang dari X ya kurang dari 40. Ini sama aja gitu, atau menulis ini sama aja, mau dikasih mau tidak sama saja gitu ya. Jadi ini ranah kontinu itu tidak begitu sensitif dengan simbol apa namanya kurang dari dan kurang dari sama dengan ya. Begitu juga lebih dari dan lebih dari sama dengan gitu. Nah, Z itu sama dengan X min mu sigma gitu ya. Ingat ya, jika X itu adalah suatu apa namanya variabel acak yang berdistribusi apa normal ya. Ada minnya, ada sigmanya kayak gini gitu. Sedangkan Z itu ada berdistribusi normal juga, tetapi apa namanya minnya 0, kemudian sigmanya adalah 1 gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini Px min mu per sigma itu sama dengan 40 dikurangi 35 dibagi 9 gitu kan. Sama dengan 0,56 gitu. Ya, ini Z-nya gitu kan. Jadi 40 itu di sini gitu kan. 0,56 di sini gitu. Ya kan? Oke, jadi 40 itu adalah X, miliknya X, 0,56 itu miliknya Z. Ya. Sedangkan yang 35 ini ya, 35 itu miliknya X ya, di sini adalah 0 gitu kan. Karena kebetulan min-nya itu adalah 35 gitu kan. Jadi Z-nya ini di sini 0 gitu kan. Nah, itu. Jadi PZ kurang dari sama dengan 0 itu sama dengan berapa? 0,5 gitu. Sedangkan PZ kurang dari sama dengan 0,56 itu sama dengan 0,7123. Jadi kalau kita misalnya buat seperti ini ya, grafik gitu kan. Nah, kayak gini, ini 0 gitu kan. Jadi sebelah kirinya 0 itu apa berapa? Nah, ini wilayahnya adalah setengah gitu kan. Sedangkan kalau 0,56 itu kan di kanannya 0 sedikit gitu kan, 0,56 gitu kan. Nah, kayak gini ya. Oke. Kayak gini. Nah, ini wilayahnya berapa wilayahnya? Wilayahnya adalah 0,7123 kayak gini. Oke. Gini. Nah, kemudian yang akan kita cari itu wilayah yang mana? Wilayah antara 0 dan 0,56 gitu kan. Mana ya, sebentar ya. Oke, jadi apa namanya ini gitu kan. Nah seperti ini ya. Nah ini ya, sorry, yang 0 itu kan sini 0 sama 0,56 kayak gini kan. Nah, ini yang akan kita cari luasannya itu berapa gitu, yang akan kita cari. Nah, jawabannya adalah ini gitu kan. Ya, 0,213 ya, berapa? 0,2123 kayak gitu. Nah, bentuk seperti ini itu sepadan dengan bentuk seperti ini ya. 35 ya. Nah, yang ini adalah 40. Jadi kita akan mengambil gitu kan peluang ya. Kita akan menghitung peluang suatu komponen itu ya jika diambil gitu kan beratnya antara 35 dan 40 gitu loh. Nah, ini sama aja nilainya adalah 0,2123 gitu ya. Oke, jadi kita harus mentransformasikan ke ini kan X ya.
ini Z ya, kita transformasikan ke Z dan kita cari nilai peluangnya ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Nilai ujian statistika di sebuah kelas distribusi secara normal dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 10. Berapa peluang siswa yang memperoleh nilai di atas 70 gitu kan? Jadi ketika kita seperti ini gitu kan, kita tahu bahwa ini distribusi normal gitu kan. Tuh, saya gambar yang lebih bagus lagi ya. Nah, kayak gini. Tuh, harus mulus gitu ya, mulus. Nah, seperti ini ya. Rata-ratanya berapa? 60 gitu loh. Standar deviasinya berarti apa ini? Sigma sama dengan 10 ini kan. Berapa peluang bahwa siswa memperoleh nilai itu di atas 70? Angka 70 itu tentunya adalah sebelah kanannya 60 gitu kan. Ini 70 gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah yang kita arsir gitu. Ini adalah nilai peluangnya gitu kan. Nah, ini nilainya berapa gitu kan. Ya kan? Kayak gini. Nah, seperti ini kita harus mentransformasikan dulu. Ini kan X gitu kan. Nah, kita transformasikan ke Z gitu loh. Nah, ketika kita mentransformasikan ke Z gitu kan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah 0 gitu kan. 0. Nah, kayak gini. Standar deviasinya berapa? 1 gitu kan. Nah, gini. Nah, lebih dari sama dengan 10. Jadi otomatis 60 itu apa? 60 itu ya 0 gitu. 60 itu ya 0 gitu. Nah, pertanyaannya adalah 70 itu apa gitu kan. Nah, 70 itu apa? Jika 60 itu 0 gitu, maka 70 itu apa gitu. Maka di sini 70 ini apa? Sebentar ya. Oke. Jadi 70 ini apa? 70 ini adalah 1 gitu ya. Oke, ini 1 ya. 70 ini adalah angka 1. Dari mana mendapatkan angka 1 ini kan? Ini kan 70 ini kan. Nah, caranya adalah ya 70 dikurangi rata-ratanya, kemudian dibagi standar deviasinya. Ya kan? Nah, dapatkanlah angka 1. Jadi ini sorry, yang di AC seharusnya ini ya. Nah, jadi ini gitu kan, itu sama dengan ini gitu, sama aja. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan nilainya ya, yaitu berapa? 0,1587. Nah, kenapa kok ada simbol seperti ini? Ini menunjukkan ada luasan sebelah kirinya 1 gitu kan. Oke, jadi ini ya 0,8413 ini itu adalah wilayah yang ini gitu. Nah, kayak gini ya. Ini adalah wilayah sebelah kirinya angka 1 gitu. Nah, kenapa kok tidak langsung yang sebelah kanannya 1? Karena ini sesuai dengan apa namanya tabel ya, tabel distribusi normal standar ya gitu. Oke, ya jadi tabel normal standar itu adalah mempertimbangkan ini kurang dari sama dengan seperti ini. Oke. Ini latihannya gitu kan. Nah, selesai gitu kan. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau siapa yang paham sudah? Ayo, Ahmad Nasrullah. Halo. Halo. Saya belum paham, Pak. Sudah paham kah? Ada yang bingung nggak, Nasrullah? Bingung, Pak. Yang bagian mana? Yang bagian itu, Pak. Apa sih yang kayak gunung itu, Pak? Kayak gunung ini ya. Oke.
Oke, jadi di sini ya, maksudnya distribusi normal ini, maksudnya gunung gitu ya. Kalau kalian punya data gitu kan, kalian punya data gitu kan, katakanlah nilai gitu, nilai kuliah gitu kan, nilai kuliah. Oke, nilai kuliah ada yang nilainya 30 kah ya, ada yang nilainya 40 kah, ada yang nilainya 55 kah, ada yang nilainya 65 kah, ada yang nilainya 75 kah, ada yang nilainya 80, 90 gitu kan, banyak gitu kan, sampai seterusnya gitu kan. Nah, kemudian kalian hitung ini rata-ratanya gitu kan. Rata-ratanya itu nilainya adalah 50 gitu kan, rata-ratanya gitu kan. Nah, kemudian ya ketika kalian buat ya, kalian kan sudah bisa buat apa namanya, ini kan data tunggal gitu kan. Kemudian kalian buat data kelompok gitu kan. Nah, dari data kelompok itu gitu kan kalau data kelompok itu kan ada kelas-kelasnya gitu kan. Misalnya nih kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Tentunya yang kelas pertama itu yang nilainya rendah gitu kan. Nah, ini yang nilainya agak rendah. Yang ini lumayan tinggi. Nah, sampai apa namanya yang nilainya tinggi gitu kan. Nah, kemudian ada namanya frekuensi gitu. Yang nilainya paling rendah itu ada berapa sih gitu loh. Ya. Gitu. Kemudian yang nilainya agak tinggi berapa gitu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian apa namanya didapatkan gitu kan, setelah kalian buat seperti ini gitu kan. Nah, rata-ratanya itu kan misalnya 50 di sini gitu loh ya. Tentunya yang nilainya rendah itu juga sedikit gitu loh ya, nilainya rendah itu juga sedikit, nilainya yang tinggi juga sedikit gitu loh. Rata-rata itu nilainya ya tengah-tengah gitu kan ya. Rata-rata walaupun tengah-tengahnya itu 50-40 gitu ya. Walaupun rata-ratanya sudah rendah gitu kan, tetapi ada yang lebih rendah lagi dan jumlahnya itu sedikit gitu. Itu yang gunung-gunung gini. Nah, kita ingin tahu gitu kan, apa namanya peluang ya antara 45 gitu kan dan 62 kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, yang di hasil ini itu berapa nilainya gitu kan, kayak gini. Nah, tentunya kalau seperti ini kan, kalau dalam kalkulus itu kan kalian menyelesaikan apa? Luasan di bawah kurva gitu kan. Nanti kalian akan belajar apa namanya konsep integral gitu. Ya, konsep integral gitu kan, luasan bawah kurva itu antara 45 dan 62 gitu kan. Nah, kemudian tentunya dengan rumus yang rumit sekali kayak gini gitu kan. Rumusnya itu seperti ini gitu kan, rumus normalnya kayak gini itu sangat sulit sekali gitu kan. Itu makanya dipermudah dengan adanya tabel normal standar gitu kan, sehingga apa namanya hal ini kita konversi gitu, konversi menjadi apa, jadi seperti ini. Nah, 0 kayak gini. Jadi angka 50 ini ya sepadan dengan angka 0. Angka sigma ini 10 ini sepadan dengan angka 1. Nah, nanti tugas kalian adalah ini sepadan dengan angka berapa, yang ini sepadan dengan angka berapa. Oke, seperti itu ya. Saya rasa mudah gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan apa namanya mengajari kalian ya membaca tabel apa namanya, tabel statistik gitu. Oke, contohnya binomial ini ya. Oke. Oke, jadi di sini ya, di sini dilihat kalian bisa lihat ya bahwa PX lebih dari sama dengan 10 gitu kan. PX lebih dari sama dengan 10 ya. Tetapi
tapi di sini adalah PX kurang dari 10 gitu ya. Nah, kita harus bisa ya seperti ini ya. Oke. Dari sini ya kita bisa lihat PX kurang dari 10 gitu kan. PX kurang dari 10 di sini gitu. Ini kan binomial ya, binomial ya. Kita harus paham ya bahwa PX ya, PX kurang dari 10 itu adalah sama dengan PX kurang dari sama dengan 10 ya. Jadi PX ya kurang dari 10 itu sama dengan PX kurang dari sama dengan 9 ya. Ingat ya, tanda kurang dari sama dengan di sini sangat penting sekali ya. Ini sangat penting ya. Di sini kita bisa lihat ya peluang suksesnya itu berapa gitu. Peluang suksesnya di sini gitu yaitu 0,4 gitu. Di sini ya, berarti 0,4 ya. 0,4 gitu ya kan. Oke. Sedangkan N-nya gitu kan. N-nya itu berapa? 15 ya, 15. N-nya 15. Kita cari N15 di sini. N-nya 15. Nah, N15 itu di mana? Di sini ya. Ini N15. Oke, ini N15 ya. Nah, kemudian X-nya ini ya, berarti apa? 9 ini ya, 9 ya. Oke, R-nya ini adalah angka 9 ini, 9. Ya, 9, 15, tetapi P-nya adalah 0,4 ini. Nah, nilainya berapa? 0,9662 kayak gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi nilainya adalah 1 dikurangi 0,9662 0,0338. Oke, jadi kalian harus paham ini ya, paham ini. Sigma ya, R sama dengan 0 X sama dengan 0 sampai R. Nah, R-nya ini 9 ya. Jadi B X N P. P-nya adalah peluang sukses ya. Atau kalau dalam notasi peluang itu kan seperti ini, P ya X kurang dari sama dengan R kayak gini. Oke. Nah, kalian harus bisa ingat itu ya. Oke. Kalau misalnya kayak gini bagaimana? Misalnya pertanyaan ini, peluang bahwa ya yang 10 itu antara 5 sampai 10 gitu. Ya kan? Jadi yang ditanyakan kan kalau tadi kan P, kalau ini kan yang ditanyakan ini ya, P X kurang dari sama dengan 9 ya, kurang dari 9 itu berapa ini. Tapi yang ditanyakan P antara ya 5 X 10 kayak gini. Kayak gini. Nah, bagaimana kalau seperti ini gitu kan. Jadi antara 5 dan 10 dan 5 10-nya itu masuk gitu. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Kalau seperti ini berarti ini sama dengan ya peluang ya X kurang dari sama dengan 10 gitu kan. Kurang dari dikurangi P X kurang dari sama dengan 5 gitu. Seperti itu ya. Ini. Paham ya? Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang penting kalian tahu dulu konsepnya ini gitu. Kalau kalian sudah tahu konsepnya ini baru kalian cari di tabel gitu kan. Cari di tabel gitu. Ya kan? Nah, misalnya ini apa namanya? Ini 5 gitu. Ini 10 gitu. Kita mau mencari di sini gitu. Jadi kan caranya adalah ya kurang dari 10 ini ya dikurangi ada kurang dari 5 ini gitu. Jadi nilainya adalah ini gitu. Ya kan? Paham ya sampai sini ya?
Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi tadi ya. Peluang ya X kurang dari 10 ya dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini ya konteks kosong ini ya. N-nya 15 ya, N-nya 15. Jadi ini N-nya 15. Kemudian yang kurang dari 10 ini berarti kan ini kurang dari sama dengan 10 ya. P-nya berapa? 0,4. Peluang suksesnya 0,4 ya. Jadi ini 0,9907. 0,9907 gitu. Ya kan? Oke, kemudian yang ini PX kurang dari sama dengan 5. Ayo, saya mau nunjuk siapa ya? Rizky Ayis Prayogo Sutejo. Iya, Pak. Ya, kamu coba gerakan mousemu, coba. Yang mana, Pak? Yang 0, itu yang ini, Pak, yang lebih kecil sama dengan 5. Ya, kamu coba gerakan mouse-nya bisa nggak? Ini gerakan mouse. Nah, bisa kan? Oke, sip. Coba kemudian lingkari kayak saya ini. Oh, Ayo pakai fitur zoom ya. Nggak bisa ya? ininya nggak ada tombaknya, Pak. Nggak ada. Ini 0,4 ya. Ya coba di blok aja nilainya. X kurang dari sama dengan 5. Yuk di blok yang mana? Yang ini, Pak. Oke, ya benar sekali ya. Oke, terima kasih. Lepas. Jangan megang mouse ya. Oke. Itu salah satu fitur Zoom ya. Oke, jadi kalian bisa mengambil alih mouse. Jadi ini adalah nilai apa? PX kurang dari sama dengan 5 gitu kan. Nah, di sini tulis 0,4032 ya. Jadi sama dengan ini sama dengan berapa? 0,9907 dikurangi 0,4032 kayak gini ya. Jadi nilainya adalah 0,5875 gitu ya. Ini adalah nilai peluang ya X antara 5 sampai 10. 5 dan 10-nya masuk gitu. Ya. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut ke Poisson ya, ke Poisson ya, Poisson ini ini adalah Poisson ya. Contohnya tadi yang Poisson itu apa ya? Oke, contohnya hanya ada ini ya. Oke. Nih, rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena banjir di kota Surabaya adalah 5 hari. Berapa peluang bahwa sekolah-sekolah di kota Surabaya akan ditutup selama 9 hari? Gitu.
Jadi kalau kita mengerjakan dengan cara ini ya kita harus apa ya, mengkompromikan ya antara ini ya ini dengan ini gitu. Kalau di sini itu kan tidak mengandung sigma gini kan karena bukan kumulatif. Jadi ciri khas dari kumulatif ini adalah apa namanya sigma ini ya sigma. Kalau di sini kita mentanya gini, P ya, X ya, X-nya itu apa? X-nya itu adalah 9 ya. Sedangkan di sini mu di sini gitu ya. Mu di sini itu kan 0,5 gini kan. Ini di sini apa? 5 gitu, 5. Ya kan? P 9 5 gitu kan. Sama dengan berapa gitu. Nah, kalau kita mau mencoba di sini gitu kan, kita berarti misalnya 5 itu di sini gitu kan. 5 ya. Nah, ini 5. Kemudian R-nya berapa? Apakah R-nya itu 9 gitu loh. Kalau misalnya R-nya itu 9 gitu kan. Itu berarti di sini pertanyaannya adalah ini P ya. Ya. X kurang dari sama dengan 9 seperti ini gitu kan. Nah, sedangkan di sini adalah P9 gitu, ya kan? Nah, untuk mencari ini maka kita harus bisa mengkompromikan dengan tabel gitu kan. Jadi Px sama dengan kan 9 gitu kan. Oke. Px sama dengan 9 gitu kan sama dengan Px kurang dari sama dengan 10 dikurangi Px kurang dari sama dengan 9. Sorry. Sama dengan Px kurang dari sama dengan 9 gitu kurang Px kurang dari sama dengan 8 gitu kan. Maka ini adalah Px sama dengan 9 seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini gitu kan Px kurang dari sama dengan 9 gitu kan. Ini adalah 0,9682 gitu kan. 0,9682 sedangkan untuk Px kurang dari sama dengan 8 adalah 0,9319 gitu kan. Jadi sini sama dengan 0,9682 sorry ya, sama dengan 0,9682 dikurangi 0,9319 ya. Oke, sama dengan harus sama dengan ini ya. Apakah sama apa tidak gitu kan? Oke, ini sama dengan berapa? 0,0363 ya. Oke, hampir sama ya, walaupun nggak sama karena ini mungkin faktor pembulatan ya. Kayak gitu. Itu ya cara mencarinya ya, mencari apa? Distribusi Poisson gitu. Oke. Sampai sini paham? Oke, kalian paham atau tidak paham nanti ditunjukkan pada saat mengerjakan tugas gitu kan. Oke. Untuk uniform itu kan semuanya itu kan sama gitu kan nilai peluangnya ya. Jadi di sini nggak dibuat tabelnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk normal gitu ya, untuk distribusi normal gitu kan tadi contohnya apa tadi? Ini ya, tadi contohnya ini.
PX kurang dari PX ya, antara 35 dan 40 ya. Jadi kalian pertama-tama harus mentransformasikan gitu nilai Z-nya gitu. Jadi 35 itu ditransformasikan menjadi nilai 0 gitu. Sedangkan nilai Z itu yang 40 itu ditransformasikan jadi berapa tadi? 0,56 gitu, ya kan? Nah, di tabel normal ini gitu kan. Ini ya sesuai dengan petunjuk yang di sini gitu kan, pembacaan tabel normal di sini gitu. Jadi di sini ini ya, ini ya kalau misal kalian menuliskan di sini katakanlah ini 0 gitu kan, berarti misalnya ini negatif 2,9, berarti kan di sini negatif 2,9 ya. Nah, yang di ARC ini luasannya berapa? Luasannya adalah 0,0019 gitu. Kalau misalnya Z-nya ini sama dengan 0 gitu kan, berarti misalnya yang di ARC seperti ini gitu, berapa di sini kan? Nah, berarti kalau 0 berarti apa? Setengah gitu kan. Kan jelas secara visual itu apa namanya? Secara visual itu membagi dua ya, titik 0. Jadi kayak gini ya. Nah, ini. Nah, 0 kayak gini kan. Nah, ini nilainya adalah setengah ya. Oke. Kemudian kalau 0,56 gitu, 0,56 kan di sini ya, 0,56 gitu kan. Oke. 0,56 apa namanya luasannya yang saya arsir dengan warna hijau ini gitu kan, 0,56 yang saya arsir dengan warna hijau ini berapa gitu kan. 0,56 di sini ya, 0,56. Itu berapa? 0,7123. Nah, cara mendapatkannya itu seperti itu ya, 0,7123 ya. Oke. Jadi 0,7123 itu yang diarsir ini ya, sepanjang ini ya, sepanjang yang kurang dari 0,56 ini. Nah, kalau di antara ini gitu. Kalau di antara ini berarti kan sepanjang ini dikurangi sepanjang ini gitu. Ya kan? Atau luasnya, luas yang ini gitu kan. Luas yang ini. Nah, ini dikurangi luas yang ini gitu. Jadi nilainya berapa? Berarti 0,7123 dikurangi 0,5 gitu sama dengan 0,2123 seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau apa namanya kalau mencari nilai misalnya kayak tadi kita misalnya analog dengan Poisson sama binomial gitu kan, misalnya PX sama dengan 40 kayak gini ya kan, ini kan konsekuensinya kan jadi PX sama dengan 0,56 kayak gini kan. Nah, apakah ini ada gitu kan gitu, makanya kita tidak bisa mencarinya ya dengan ini gitu, tidak bisa mencarinya dengan ini gitu ya kan. Jadi ini itu lebih ke apa namanya kumulatif gitu kan, kumulatif dan apa kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan itu ya sama aja dengan kurang dari gitu loh. Begitu juga lebih dari sama dengan itu sama aja dengan lebih dari ya, nggak ada bedanya gitu loh ya. Oke. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan kah? Atau bingung di bagian mana? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan ya, saya ingin menunjukkan kepada kalian ya fitur di Microsoft Excel ya. Ini Microsoft Excel ya. Saya kalian semua punya ya.
terinstall di komputer kalian gitu. Oke. Nih, untuk mendapatkan angka 0,9662 gitu kan di sini ya, kita bisa melakukan ini Poisson gitu kan, distribusi gitu. X X-nya ini berapa? 9 gitu kan. Min-nya kan ini Poisson bukan ya? Oh, ini binomial ya. Oke, ini binomial, sorry. Binomial gitu kan. Binomial gitu kan, binomial distribusi gitu kan. Nah, ini di sini kalian harus bisa membaca ini ya. Ini numbers. Numbers itu artinya apa namanya? Bilangannya gitu ya, banyaknya ya. Berarti kalau di sini itu numbers di sini ya, X-nya ini adalah 10 gitu ya. 10 gitu. Kemudian percobaannya itu sebanyak berapa gitu. Percobaannya ada 15 gitu. Peluang suksesnya itu berapa? Peluang suksesnya adalah 0,4 gitu kan. 0,4 gitu kan. Kemudian ini kita pakai kumulatif gitu. Oke. Nah, jawabannya beda ya, beda. Karena apa? Ini kesalahan saya ini saya di sini 10, seharusnya berapa? Seharusnya 9 ya. Oke. Jadi kalau 9 ini sama ya, 0,9662 di sini ya. Oke. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya kalian bisa lihat ya. Nah, ini sama aja dengan ini. Jadi kita tidak menggunakan tabel lagi gitu, tapi cukup menggunakan apa namanya Excel gitu. Cuman kalau kalian menggunakan tabel gitu kan, kalau kalian menggunakan tabel itu kalian lebih paham maksudnya gitu loh. Dari segi konsep itu kalian lebih paham. Idealnya itu kalian memahami dulu tabel baru menggunakan Excel gitu ya. Karena kalau tabel ini kan ada petunjuknya ini. Nah, ada petunjuknya ini ya. Gitu. Nah, kalau di Excel kan ya kalian harus membayangkan gitu kan maksudnya itu apa gitu kan. Gitu. Kemudian kalau untuk Poisson gitu kan. Untuk Poisson itu misalnya kalian mau mencari nilai yang ini gitu kan. Nah, ini 0,0361 gitu kan. Nah, sama dengan ya Poisson ya X-nya berapa? X-nya itu 9 gitu. Nah, min itu rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 5 gitu kan. Nah, kemudian apanya? Kumulatif apa enggak gitu. PMF gini ya. PMF apakah atau DF atau kumulatif distribution gitu. Tapi kita milihnya yang PMF gitu kan. False itu ya. Kalau tadi kita milihnya yang kumulatif ya. Karena apa? Karena kita berbicara kurang dari sama dengan gitu ya. Oke. Pak, bisa dipahami ya. Ketika kita bicara kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu kumulatif ya, atau antara itu kumulatif. Tapi kalau sama dengan, tepat sama dengan gitu, itu bukan kumulatif ya. Kalau di script namanya PMF ya, probability mass function. Tapi kalau continue PDF, probability density function gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi ya, kalau misalnya normal gitu kan, normal kayak gini gitu. Nah, 0,56 kayak gini ya. 0,56 itu 0,7123. Ini kan saya coba sebagai pengganti apa ya, tabel gitu kan. Sebagai pengganti tabel norm S ya. S itu artinya itu apa namanya? Standar ya, standar.
Oke. Oke, Z-nya berapa? 0,56 gitu kan. Nah, kumulatifnya apa? Kumulatifnya ingat ya, pakai true gitu ya, pakai true ya. Oke. 0,71226 gitu, ya kan? Gitu. Sama kan dengan ini kan. Kalau misalnya false bisa kah? Nah, bisa ya, 0,34105 gitu. Nah, yang fast itu maksudnya apa? Yang fast itu maksudnya itu gini loh. 0,3415 ini ya, saya terangkan dulu. Yang tadi belum saya jelaskan tadi ya. Jadi gini, set ini kan. Nah, ini 0 gitu kan. Ini 0,56 ya. Oke, kayak gini. Jadi apa namanya? 0,56 ini ya. Ini pas itu berarti pas di sini gitu, pas di sini gitu ya. Itu 0,34105 gitu, nilainya ya. Nilainya itu 0,3415. Misalnya ini ada sumbu Z-nya gitu, ini 0,34105 gitu ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Jadi sudah saya ajarkan juga ya, yang Microsoft Excel-nya, tabel juga sudah gitu kan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya ya minggu depan gitu kan. Mungkin lebih banyak ke latihan-latihan ya. Baik.